Oke, perkenalkan nama saya Novarsi Modindra dengan kode izin berakhir 063. Materi kali ini yaitu adalah FreeRTOS Advanced Embedded System ya, pada ESP32. Oke, langsung saja. Mengenal FreeRTOS dan ESP32, dasar sistem operasi real time dan keunggulan arsitektur dual core untuk sistem tertanam tingkat lanjut. Multitasking pada ESP32. ESP32 menggunakan arsitektur dual core yang memungkinkan eksekusi tugas secara paralel sesungguhnya. Concurrent execution menjalankan WiFi atau stack system dan aplikasi secara terpisah. Real-time determinism, penjadwalan berdasarkan prioritas tetap. Kemudian efisiensi, mengurangi overheat menggunakan CPU dengan mekanisme blocking. Kemudian ada manajemen dual core, SMP, kernel, Pro underscore CPU itu biasanya menggunakan menangani stack protokol ya, WiFi atau Bluetooth, dan tugas sistem latar belakang. Kemudian ada task Affinity menggunakan extract spread pin to core untuk menetapkan tugas ke core tertentu agar kinerja lebih stabil. Kemudian ada core 1 yaitu up underscore CPU. Tadi kan core 0, sekarang core 1 itu digunakan khusus untuk kode aplikasi user guna menghindari intervensi dengan fungsi jaringan. Kemudian di sini ada status tugas ya atau task stage. Jadi ada misal di sini ada beberapa contohnya, misal running, ready, block, suspended. Jadi untuk yang running ini adalah tugas yang sedang aktif dieksekusi oleh CPU. Nah, itu adalah penyebab utamanya itu dijadwalkan oleh scheduler. Kemudian yang status ready itu tugas yang siap berjalan namun menunggu giliran CPU. Jadi saat yang running ini sudah selesai, baru yang ready ini akan mulai dan dia akan menjadi status very ready ke running. Nah, ini antrian prioritas ya. Kemudian ada status block itu tugas menunggu event eksternal atau waktu tunda. Jadi penyebab utamanya itu VTAX delay atau QW receive seperti itu ya. Kemudian ada juga statusnya itu suspended, itu tugas dihentikan sementara secara manual yang menggunakan itu VTAX suspend seperti itu. Kemudian ada di sini logika penjadwalan scheduling. Bentar. Eh, ini ada visualisasi primitive scheduling, tugas prioritas tinggi menghentikan tugas prioritas rendah seketika. Kemudian di sini ada intertask communication atau ITC itu Waves itu Vivo buffers untuk mengirim data antar tugas secara aman, thread safe. Kemudian Semapurs itu sinyal untuk sinkronisasi tugas atau menangani resource yang terbatas. Kemudian ada Mutex itu binary Semapur khusus dengan mekanisme priority inheritance. Kemudian ada event groups itu sinkronisasi berbasis kondisi bitwise menunggu banyak event sekaligus. Kemudian ada sinkronisasi mutex versus semafor ya. Jadi di sini ada data passing, QW itu efisiensi tinggi ya. Kemudian ada resource protection mutex, jadi priority and inheritance. Jadi kemudian ada task signaling semafor itu sederhana dan cepat. Oke, mutex sangat krusial dalam sistem advance untuk mencegah priority inversion, di mana tugas prioritas rendah menghambat tugas prioritas tinggi secara tidak sengaja. Kemudian di sini ada manajemen memori atau heap. Di sini itu heap implementasinya itu ESP32 secara default memetakan fungsi memori FreeRTOS ke API internal ESP IDF. Nah, di sini ada rumusnya itu memori total sama dengan heap free plus verb heap free plus plus delta dikali stack task ditambah TCP overhead. Pastikan gunakan heap underscore chaps underscore malloc untuk alokasi memori khusus SRAM atau PSRAM. Kemudian di sini ada fitur lanjut dan optimasi, itu adalah task notification alternatif ringan untuk Semapus atau QWERTY lebih cepat 45%. Kemudian ada software timers menjalankan fungsi pada interval tertentu tanpa membuat task baru. Kemudian ada static allocation menghindari fragmentasi heap dengan mendefinisikan memori task saat kompilasi. Kemudian ada runtime stats itu memantau penggunaan CPU per task untuk debugging performa. Kemudian di sini ada interrupt handling atau ISR. Itu dalam sistem embedded advance ISR harus tetap singkat. Gunakan mekanisme deferring. Jadi yang pertama itu adalah interupsi terdeteksi. Kemudian yang kedua ada ISR hanya memberikan semapur atau task notification. Kemudian ketiga ada tugas aplikasi atau handler terbangun dan memproses data yang berat. Fungsi khususnya itu adalah X semapur give from ISR. Oke, terima kasih untuk materi yang mungkin segini saja dan selanjutnya kita lanjut ke
codingannya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan codingannya. Jadi di sini ada yang ini, yang ESP32. Ini di sini untuk apa namanya, program utamanya. Kemudian di sini untuk sebagai GUI-nya ya, eh, apa Python ya. Langsung saja. Jadi program pertama ini merupakan sistem monitoring lingkungan berbasis ESP32 dan FreeRTOS yang mengintegrasikan beberapa perangkat keras sekaligus, yaitu sensor DAT22 untuk suhu dan kelembapan. Oke. Lalu RTC DS 3231 dan untuk waktu dan suhu internal RTC, sensor ultrasonic HCSR04 untuk deteksi jarak, potensiometer sebagai input ADC, DAC SP32 sebagai output analog, OLED SSD 1306 sebagai antarmuka tampilan, kemudian tombol sebagai pengubah halaman display, LED indikator, serta modul SD card untuk penyimpanan data. Nah, program menggunakan konsep multitasking FreeRTOS di mana setiap fungsi dijalankan pada task terpisah seperti task DAT, task RTC, task ADC, task ultrasonic, task OLED, task LED, task button, task SD card. Nah, kemudian data sensor disimpan dalam struktur sensor data. Kemudian dibagikan antar task menggunakan mutex dan IQW agar aman dari konflik akses data. Hasil pembacaan sensor ditampilkan secara bergantian pada OLED dalam 4 halaman berbeda dan dicatat secara periodik ke file CSV pada SD card sehingga sistem dapat berfungsi sebagai data logger sekaligus monitoring real time. Nah, kemudian yang ininya, yang Python-nya, di sini ini berfungsi sebagai untuk debugging dan analisis memori ESP32 melalui komunikasi serial. Script ini membuka port serial, membaca data yang dikirim ESP32, kemudian mengekstrak informasi benchmark alokasi memori dan kondisi heap menggunakan regular expression. Data yang berhasil dibaca disimpan ke dalam file CSV untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian dihitung rata-rata waktu alokasi dan dealokasi memori serta kondisi fragmentasi heap. Hubungannya dengan program ESP32 adalah bahwa script Python berfungsi sebagai alat monitoring eksternal yang menerima log serial dari ESP32 untuk mengevaluasi program menggunakan memori. Sedangkan program ESP32 merupakan sistem embedded yang menjalankan berbagai task dan menghasilkan data operasional. Dengan kata lain, ESP32 bertindak sebagai sumber data dan Python bertindak sebagai alat analisis sehingga pengembang dapat mengetahui efisiensi manajemen memori, mendeteksi fragmentasi heap, serta memastikan sistem multitasking berjalan stabil dalam jangka panjang. Oke, kemudian kita lanjut ke yang program STM-nya ya. Jadi di sini sama ya, mirip-mirip, cuman di sini pakai STM. Di sini ada ini AppCPP. Apa ini AppCPP? Jadi di sini adalah program C++ ya. Nah, ini merupakan inti sistem monitoring berbasis STM32 dan FreeRTOS. Program ini mengelola beberapa task yang berjalan secara paralel, yaitu pembacaan sensor DAT22, suhu dan kelembapan yang tadi ya, RTC, DS3231. Jadi ini sebenarnya sama, mirip-mirip yang tadi juga, cuman ini pakai STM32. Nah, tapi dia ini caranya berbeda. Jadi harus dibagi dua program seperti ini, AppCPP dan MainCPP. Gunanya apa? Jadi AppCPP ini program utamanya kan. Nah, di MainCPP itu berfungsi sebagai titik masuk aplikasi STM32 berbasis Arduino. Fungsi setup hanya memanggil app setup yang terdapat pada program pertama untuk menginisialisasi perangkat keras hardware-nya gitu, membuat objek RTOS, membuat task-task free RTOS dan menjalankan scheduler. Setelah scheduler aktif, seluruh pekerjaan dilakukan oleh task-task free RTOS sehingga fungsi loop tidak lagi digunakan untuk logika utama dan hanya bahannya berisi VTax delay agar tetap kompatibel dengan framework Arduino. Dengan kata lain, MainCPP hanya bertugas menjalankan sistem yang telah dirancang pada AppCPP. Nah, kenapa yang di ESP32 itu cuma satu, sedangkan di STM32 ini perlu dua gitu? Karena ya apa namanya, STM32 ini emang dia sebenarnya kurang kurang bagus untuk VRTOS multitasking yang banyak karena memang dia kan sebenarnya digunakan untuk alat ya. Nah, dia mungkin bagusnya untuk ROS, robot operating system, tapi untuk VRTOS seperti ini dia makanya perlu dua seperti ini agar dia berjalan dengan optimal gitu. Nah, kemudian program ketiganya itu ada
ini di bagi monitor yang Python ini ya. Nah, di sini tuh ini aplikasi Python yang berjalan di komputer ya di GUI ya dan digunakan sebagai alat pemantauan di bawah ini seperti tadi aja. Cuman di sini untuk yang STM32. Nah, memori heap prioritas pada STM32 melalui komunikasi serial. Script ini membaca pesan serial yang berisi informasi penggunaan heap. Nah, jadi alokasi memori dan pembebasan memori, kemudian menyimpannya ke file CSV serta dapat membuat grafik penggunaan memori menggunakan matplotlib. Nah, hubungannya dengan dua program STM32 sebelumnya adalah sebagai alat analisis eksternal. STM32 mengirimkan data satu chip melalui port serial, sedangkan Python menerima dan memvisualisasikan data tersebut untuk membantu mendeteksi kebocoran memori leak ya kan. Nah, fragmentasi heap atau penggunaan RAM yang berlebihan selama sistem monitoring berbasis FreeRTOS berjalan. Seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita akan lanjut ke bagian simulasinya.